pemerintah kembali memperketat perhatian terhadap penyaluran BBM subsidi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat yang tergolong sangat mampu secara ekonomi tidak membeli BBM subsidi. Bahlil secara khusus menyoroti masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Menurutnya, kelompok tersebut seharusnya tidak mengambil hak masyarakat yang memang membutuhkan subsidi. Sebab, tujuan subsidi adalah membantu masyarakat yang berhak menerimanya. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan desil 9 dan 10? Berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi tertinggi. Sementara kelompok desil 1 hingga 5 merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih rendah dan menjadi kelompok prioritas penerima bantuan sosial. Karena itu, pemerintah ingin memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan. Namun, apakah masyarakat desil 9 dan 10 nantinya otomatis dilarang membeli Pertalite? Untuk saat ini, jawabannya belum. Bahlil mengatakan pembatasan Pertalite berdasarkan desil ekonomi masih dalam tahap kajian. Artinya, pemerintah belum menetapkan aturan final mengenai mekanisme pembatasan tersebut. Meski demikian, sinyal untuk membuat subsidi BBM lebih tepat sasaran semakin kuat. Selain Bahlil, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga menyampaikan pandangan serupa. Purbaya mengatakan, jika memang diperlukan, subsidi harus diberikan secara tepat sasaran. Ia menegaskan masyarakat yang tergolong kaya atau berada di desil 10 tidak seharusnya mendapatkan BBM subsidi. Jadi, arah kebijakan pemerintah bukan sekadar mengurangi konsumsi BBM subsidi. Pemerintah ingin memastikan siapa yang sebenarnya berhak mendapatkan subsidi. Saat ini, pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan biosolar juga sudah memiliki batas volume harian. Untuk bus dan truk, pembelian dibatasi maksimal 200 liter per hari. Sementara kendaraan biasa dibatasi maksimal 50 liter per hari. Namun, pembatasan berdasarkan kondisi ekonomi atau desil masyarakat masih dalam tahap pembahasan. Mengapa pemerintah begitu serius membahas persoalan ini? Salah satu alasannya adalah tekanan terhadap anggaran negara. Pemerintah sedang menyusun RAPBN 2027 dan berupaya mengendalikan subsidi BBM. Apalagi, harga minyak dunia masih berfluktuasi di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Jika konsumsi BBM subsidi terus meningkat, sementara harga energi tetap tinggi, beban fiskal pemerintah bisa semakin besar. Data konsumsi pada semester pertama 2026 menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat. Penyaluran BBM subsidi justru mengalami peningkatan. Pada semester 1 2026, volume penyaluran BBM subsidi naik 7,8% menjadi sekitar 7.989,5 ribu kiloliter. Sebaliknya, konsumsi BBM non-subsidi mengalami penurunan. Volume konsumsi BBM non-subsidi turun 23,2% menjadi sekitar 18,8 juta kiloliter pada periode yang sama. Perubahan ini menunjukkan semakin banyak konsumen yang beralih ke BBM subsidi. Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development atau CFESD Indef, Indra Abratalatov, menyebut perbedaan harga semakin memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Pangsa Pertalite disebut meningkat dari 75,4% menjadi 80,3%. Sementara pangsa Pertamax turun dari 23,2% menjadi 18,8%. Artinya, ketika selisih harga semakin terasa, masyarakat cenderung memilih BBM yang lebih murah. Dan kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah. Di satu sisi, BBM subsidi dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, jika subsidi justru banyak dinikmati kelompok yang mampu, anggaran negara bisa semakin terbebani. Karena itu, pemerintah kini menghadapi pekerjaan rumah untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran. Pembatasan berdasarkan desil ekonomi bisa menjadi salah satu opsi. Tetapi mekanisme pelaksanaannya masih harus dikaji. Pemerintah perlu memastikan data penerima akurat, sistem pembelian berjalan efektif, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak justru kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Sebab, jangan sampai kebijakan pengetatan subsidi justru menimbulkan masalah baru. Terlebih, kenaikan biaya energi juga bisa berdampak terhadap aktivitas ekonomi. Menurut Indra, meningkatnya ongkos energi dapat memperlemah daya saing industri dalam negeri dan berpotensi memperlambat perputaran ekonomi. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.